Baik, kita jawab soal yang pertama, yaitu materi tentang nilai mutlak. Yang mana materi mutlak ini sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Matematika wajib di semester 1. Ini materi pertama yang kita pelajari. Nah, jadi pertanyaannya, jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, jadi katanya jumlah ya, bukan banyaknya. Tapi tanya jumlah. Jadi mutlak 2x tambah 8 kuadrat dikurang mutlak 9x tambah 36 kurang 9 sama dengan 0. Di sini sudah ada satu orang. Oke, Anses jawabannya benar. Nah, di sini dengan 2 dengan 8 ini. Coba perhatikan 2 dengan 8. Kira-kira bisa nggak dikeluarkan 2 dengan 8 ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Berarti bisa kita buat mutlak yang ini. Mutlak 2 ya, dalam kurung ya, betul ya, 2 dalam kurung X tambah berapa? X tambah 4 ya, 4. Jangan lupa kuadrat. Nah, dikurang, di sini 9 ini bisa nggak kita keluarkan? Mutlak, kita jelaskan secara rinci saja ya. 9 dalam kurung berapa nih? X tambah berapa? 4 juga, Pak. 4 juga ya. Jangan lupa kurung mutlak dikurang 9 sama dengan 0. Nah, kalau di sini ada kurung lagi satu ya, baru tanda mutlak. Nah, ini kan kuadrat ya, 2 kuadrat bisa kita buat dia menjadi 4, baru mutlak X tambah 4 kuadrat. Nah, jadi 4 ini diperoleh dari 2 kuadrat ini, dan ini tetap di dalam mutlak X tambah 4 kuadrat dikurang, di sini bisa dikeluarkan 9-nya, 9 mutlak X tambah 4 tambah 4 dikurang 9 sama dengan 0. Oke, sejauh ini ada yang ingin bertanya? Kenapa bentuknya seperti ini? Apakah masih bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, jadi sudah dapatlah di sini yang mutlak X tambah 4 kuadrat, di sini ada mutlak X tambah 4, maka dengan cara atau bentuk seperti ini bisa kita misalkan. Misal, apa kita misalkan? Mutlak X tambah 4-nya itu sama dengan apa? P, Pak. Dengan P ya. Jadi bentuk yang dapat ini jadi 4P kuadrat dikurang 9P dikurang 9 ya, sama dengan 0. Nah, jadi ini kalau kita faktorkan 4 dengan min 9 ini jika dikali hasilnya kan min 36. Carilah dua bilangan yang jika dikali hasilnya min 36, jika dijumlah hasilnya min 9. Apakah bilangannya? Min 12 min 4, Pak. Min 12 sama min 12 tambah 3 ya? Min 12 Oh, iya. tambah 3 ya. Min 12 tambah 3 min 9, min 12 kali 3 min 36 ya. 4 kali min 9 kan min 36. Jadi min 9 itu, min 9 yang ini bisa kita jabarkan menjadi min 12P ditambah 3P ya, sesuai dengan faktor kita dapatkan tadi. Min 12 ditambah 3. Oke. Jadi 4P kuadrat min 12P ya. Min 12P ditambah 3P ya. Kan min 12 kali 3 kan min 36 ya. Min 12 tambah 3 min 9 dikurang 9 sama dengan 0. Ini bisa kita keluarkan 4P. 4P dalam kurung berapa di sini? P kurang 3. Kurang berapa di sini? Kurang 3. Dan di sini juga pasti hasilnya P kurang 3 ya. Kita sambil mengulang lagi pemfaktoran. Nah, kalau di sini 3P kurang 9 berarti otomatis di sini positif 3 atau min 3? Positif. Positif 3 ya. Jadi dapat pemfaktorannya 4P ditambah 3 dan P dikurang 3 ya, sama dengan 0. Oke. Jadi dapat nilai P-nya itu, P-nya sama dengan min 3 per 4, satu lagi
atau P-nya itu sama dengan 3. Ingat, P itu kan mutlak ya, mutlak X kurang 4 ya tadi. Tambah 4. Ditambah ya, ditambah 4 itu sama dengan min 3/4. Mungkin Kak, nilai mutlak itu bernilai negatif? Enggak, Pak. Berarti ini TM ya, karena tidak ada mutlak yang bernilai negatif. Kalau yang ini berarti mutlak X kurang ditambah 4 itu sama dengan 3. Oke, berarti ini bisa kita jabarkan ya. Kita jabarkan di atas saja ya. Masih ingat cara menjabarkan mutlak? Berarti yang di dalam mutlak ini ada dua kemungkinan ya. Berarti X tambah 4 itu sama dengan 3. Atau satu lagi, X tambah 4 itu sama dengan min 3. 3. Oke, berarti dapatlah di sini X sama dengan berapa? Min Min 1. Berarti X satu lagi sama dengan berapa? Min 7. Min 7. Nah, dapatlah HP-nya jumlah semua nilai X. Berarti jangan lupa kita jumlahkan ya. Berarti X1, ini anggap X1 ya, ini anggap X2. Berarti X1 tambah X2 berapa? Min 8. Min 1 ditambah dengan min 7 ya. Tadi dapat min 6 tadi Askol Iwan cuma gara-gara ini ya? Tadi saya buat mutlak X tambah 3, Pak. Jadi, Mutlak X tambah 3 ya, terbalik ya jadinya. Ya. Oke. Berarti min 1 ditambah dengan min 7 berarti sama dengan min 8. Terdapat di option yang E. Oke. Ini paling sering ya di awal semester dulu kita kerjakan, banyak kita berlatih-latih soal yang ini ya. Jadi rupanya soal kita pelajari di kelas 10 lalu akan muncul lagi di UTBK ya. Kalau Pak lihat di beberapa paket itu mutlak seperti ini pasti selalu hadir, selalu muncul. Oke, ini untuk soal yang pertama. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, materi tentang limit ya, soal tentang limit. Jadi di sini limit R menuju tak hingga dari akar 4R kuadrat ditambah 2R dikurang akar pangkat 3 dari 8R pangkat 3 ditambah 4R kuadrat. Berapakah nilainya? Kalau kita tinjau di sini tidak mungkin berlaku B kurang I per 2 akar A ya. Karena di sini akar pangkatnya di sini berpangkat 2, sementara di sini akar pangkat 3. Kemudian kalau kita pakai pangkat tertinggi, di sini masih belum jelas pangkat tertingginya berapa. Maka sebaiknya kita harus manipulasi bentuk-bentuk ini. Nah, coba kita selesaikan limit R menuju tak hingga dari 4R kuadrat ditambah 2R. Kira-kira R kuadrat ini bisa nggak dikeluarkan? Bisa, Pak. Bisa ya, dikeluarkan. Ini satu orang lagi. Iwan masih perlu diperbaiki jawabannya. Oke. 4R kuadrat itu, nah seperti ini. Akar 4R kuadrat. Supaya bisa dikeluarkan R kuadratnya, berarti kita harus buatlah di sini 2R kuadrat per R. Nah, boleh nggak kita buat seperti ini bentuknya? Boleh, Pak. 2R ya. Di sini juga maknanya 2R. Supaya nanti R kuadratnya bisa kita keluarkan. Kemudian di sini dikurang akar pangkat 3 dari 8R pangkat 3 ditambah, nah supaya bisa keluarkan R-nya, 4R pangkat 3 per berapa? Per R juga. Per R juga ya, kan R pangkat 3 dibagi R kan R pangkat 2. Oke, nah jadi bisa kita buat limit R menuju tak hingga dari, nah R ini bisa kita keluarkan ya, R ini bisa kita keluarkan. Kalau kita keluarkan R-nya, berarti kalau setelah di luar akar maka nilainya menjadi apa? R, Pak. R ya, akar. Nah di sini sudah kita keluarkan R-nya, tinggal 4 ditambah dengan di sini berapa tinggal lagi? 2 per R. 2 per R. 2 per R. Oke, akarnya sampai ke bawah ya. Ke bawah.
Oke, karena R-nya sudah kita keluarkan, setelah dikeluarkan akarnya menjadi R pangkat 1. Kemudian pada bagian yang di sini, R, kalau kita keluarkan R-nya ini berpangkat 3 ya. Berarti menjadi R yang di luar, akar pangkat 3-nya tetap pangkat 3. Di sini berapa? 8. Tinggal 8 ya. Ditambah dengan di sini R pangkat 3-nya sudah kita keluarkan, tinggallah di sini 4 per R. Nah, jadi bentuk ini bisa lebih sederhana. Limit R menuju tak hingga dari, bisa kita gabungkan saja R-nya. R dalam kurung 4 ditambah 2R, 2 per R ya maksudnya. 2 per R dikurang akar 8 ditambah 4 per R. Sejauh ini ada yang ingin bertanya? Atau ada yang diragukan nggak kira-kira? Masih bisa dimengerti? Nah, Yang R di baris kedua ini itu kok R aja Pak? Kan dari R pangkat 3 itu gimana Pak? nah R-nya ini kan kayak ini sebenarnya ya. Dayat ya? Iya Pak. Oke, R pangkat 3 dalam kurung tinggallah 8 ya, ditambah kan 4 jadinya kan 4 per R. 4 per R. Akar pangkat 3. Jadi kayak gini nih. Dayat. Jadi R pangkat 3 ini dibagi ke R yang sini, makanya tinggal R. Tinggallah yang di dalam pangkat 3, 8 ditambah 4 per R. Oke, Dayat. Jadi karena dikeluarkan R-nya ya. R-nya ini kan R pangkat 3 kali 8, R 8 R pangkat 3. R pangkat 3 kali 4, berarti 4 R pangkat 3. Oke, bagaimana Dayat? Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Bisa kita lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini kan R-nya menuju tak hingga ya. Dan di sini ada 2 per R. Bagaimana kalau misalkan? Misal, karena di sini ada 2 per R, kita buat 1 per R bagaimana? Kalau bisa, misalkan 1 per R itu sama dengan X. Jadi kan kalau 2 per R itu kalau kita jadikan X jadinya berapa? 2X ya. Ya, Pak. Kalau 4 per R kalau kita akan jadi X maka jadi berapa? 4X. Kalau R-nya menuju tak hingga, kira-kira kalau kita arahkan ke X, maka X-nya menuju apa? Menuju 0, Pak. Menuju 0 ya. Kenapa menuju 0? Karena sepernya. Nah, kan 1 per R ya. R-nya itu menuju tak hingga, 1 per tak hingga. 1 per tak hingga itu berarti nilainya kan 1 dibagi 1 per 0. 1 per 0 itu berarti 0 per 1 berarti menuju 0 ya. Berarti X-nya menuju 0. Ini ya alasannya. Makanya jika kita buat super R itu sama dengan X, maka X-nya menuju 0. Nah, di situ ya. Nah, jadi bentuk yang di atas itu bisa kita buat lebih sederhana sebenarnya. Oke, kalau 1 per R sama dengan X, berarti kalau R saja itu sama dengan apa? Kalau R saja berarti sama dengan per X ya. Nah, jadi bentuk yang ini bisa kita buat limit. Jadi menuju X saja kita buat ya. X-nya kan sudah kita ganti ya. X menuju 0 ya jadinya. Karena di sini sudah kita buat. R itu kita ganti dia menjadi 1 per X. 1 per X. Akar. Oke, dalam kurung. Akar 4 ditambah berapa ini? 2 per R itu bisa kita buat menjadi 2X Pak. 2X dikurang akar 8, akar pangkat 3 ya. Sorry, di sini masih pangkat 3. Di sini juga masih pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8 ditambah 4X. Karena kan 1 per R ya. Nah, jadi bentuknya bisa lebih sederhana. Kalau kita lebih sederhanakan lagi, bisa kita buat seperti ini saja. X menuju 0 dari akar 4 ditambah 2X
dikurang akar pangkat 3 dari 8 ditambah 4x per x ya jadinya. Benar, per x. Iya, Pak. Maka setelah ini akan berlaku L'Hopital. Karena sudah menuju 0 ya. Kalau L'Hopital, kalau menuju tak hingga tidak berlaku. Maka kira-kira ini membentuk 0 per 0 enggak kira-kira ini? Iya, Pak. Membentuk 0 per 0 ya. Kalau kita masukkan ke sini berarti 4 ditambah 0 akar 4 berarti 2. Di sini 8 ditambah 0 akar pangkat 3 berarti 2. 2 kurang 2, 0. Ini kita masukkan juga 0. Berarti berlaku L'Hopital ya. Nah, tinggal kita L'Hopitalkan saja. Ingat, akar kotak kita turunkan jadi apa? Masih ingat enggak materinya? Berdua akar kotak. Oke, kotak aksen, kotak turunan kotak per 2 akar Pak. 2 akar kotak. Ini ingat saja, ini shortcutnya saja secara cepat. Nah, sekarang kendalanya di sini yang berpangkat 3. Bisa nggak kita buatkan polanya? Kalau ini kan berpangkat 2 ya, kalau di sini berpangkat 3. Coba kita buat. Berarti akar pangkat 3 itu, akar pangkat 3 kotak lah misalnya. Kalau kita turunkan apa kira-kira jadinya? Ayo coba kita jabarkan ya. Berarti akar pangkat, kotak pangkat berapa nih? Sepertiga ya? Kotak pangkat sepertiga kan? Yang ini. Ya, Pak. Nah, kalau kita turunkan jadinya apa? Pakai aturan rantai, berarti sepertiga kotak pangkat berapa ini? 2/3. Min 2 Pangkat per min 3. 2/3. Min 2/3 dikali Kotak aksen. kotak aksen. Nah, ini kita mencari pola ya. Berarti kalau kita buat bentuk sederhananya, ini kotak aksen kalikan ke 1, ini menjadi ke bawah ya. Jadinya kotak aksen per 3, ya kan 3 akar pangkat 3 dari kotak pangkat 2. Benar nggak? Ya, Pak. Oke. Karena ini kan pindah ke bawah ya, jadi kotak pangkat 2/3. Ini pangkat 2-nya, di sini pangkat 3-nya. Akar pangkat 3. Nah, jadi kita pakai bentuk ini ya. Kalau yang untuk akarnya berpangkat 3. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini, berarti turunan yang ini sudah jelas 1 ya. Kita abaikan saja turunan dari S1. Berarti turunan yang ini lagi. Turunan dari 4 ditambah 2X, kalau kita pakai rumus yang ini jadinya berapa? Kotak aksen, berarti 4 ditambah 2X. 2 ya. 2 per 2 akar berapa di sini? 2. 4 ditambah 2X. Dikurang. Ini per 1 kita abaikan saja ya, karena kan per 1 ya. Yang ini berarti jadinya kita pakai rumus yang ini tadi. Kotak aksen berarti 4. 8 ditambah 4X. Turunannya berapa? 4 per 3. Ya kan, 3 akar pangkat 3 dari, ini sebenarnya bisa sederhana penulisannya karena Bapak ingin menjelaskan secara rinci ya. Kotak kuadrat berarti 8 tambah 4X kuadrat. 8 ditambah 4X kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai X-nya. Nilai X-nya menuju 0. Ini bisa kita hapus. Dan ini kita masukkan 0, berarti 4 tambah 0 ya. Berarti 1 berapa di sini? 2, Pak. Akar 4 ya, berarti sama dengan 2. Di sini kurang 4/3. 4/3. Nah, di sini kita masukkan 8 pangkat 2 bagi 3. Berapa jadinya tuh? 8 pangkat 2. Akar ini jadi ya, 8 kuadrat, di sini 3. Berarti kan 8 itu kan 2 pangkat 6 ya? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Di sini 3. Berarti berapa nih? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Bisa kita hapus. Berarti jadinya 1/2 dikurang 1/3. Oke, sorry. 1/2 dikurang 1/3 itu sama dengan 3 dikurang 2 ya. 3 dikurang 2
per 6. Berarti sama dengan 1 per 6. Oke. Nah, kalau seperti ini juga dapat jawabannya tadi? Iya, Pak. Oke. Yang lainnya bagaimana? Sudah pernah nggak mencoba bentuk seperti ini? Kalau kita buatkan pola, kalau kita jumpa nanti berpangkat 3, berarti ingat-ingat saja polanya. Berarti kotak aksen 3 akar 3 tetap 3 akar pangkat 3-nya. Jangan lupa kotaknya dikuadratkan. Oke, sangat bagus. Askol sendiri yang bisa menjawab ini. Bapak harapkan yang lainnya bisa mengikuti. Kira-kira ada pertanyaan? Jadi yang benar jawabannya adalah D. Tadi Iwan menjawabnya E. Kenapa bisa menjawab E, Iwan? Pakai cara apa tadi? Masih ada Iwan? UT persamaannya, Pak. Oke. Jadi mungkin di beberapa prosedurnya atau beberapa stepnya mungkin ada kekeliruan atau salah hitung, lebih berhati-hati saja. Oke, untuk soal ini cukup. Sini ada satu lagi yang menjawab. Anses juga jawabannya benar. Iwan Al-Hakim juga jawabannya benar. Good job. Ini soal integral akar X kurang 1 per X pangkat 5 dx adalah 6. Jadi coba kita sederhanakan bentuknya terlebih dahulu ya. Kita coba sederhanakan. Berarti integral, nah X pangkat 5 ini bisa kita buat, dia kan X pangkat 4 dikali X pangkat 1 ya. X pangkat 4-nya kita keluarkan ke sini jadinya berapa? 1 per X kuadrat. 1 per X pangkat 2. ya. Jadi kita keluarkan saja akar X kurang 1 per, tinggal di dalam ini berapa lagi? X pangkat X pangkat 1 ya, atau X. Nah, yang di dalam ini bisa bentuknya lebih sederhana juga, 1 per X kuadrat. 1 per X kuadrat akar ya 1 ya, 1 dikurang 1 per X, benar nggak? Boleh kan? 1 dikurang 1 per X dx ya, karena X bagi X itu 1 per X itu adalah 1 per X. Nah, di sini coba kita pikirkan strateginya. Kalau kita misalkan dengan U nanti ya, di sini. Kalau kita misalkan dengan U, berarti turunan dari U-nya di U per dx-nya kira-kira menghasilkan X berpangkat 2 ya. Nah, jadi mungkin bisa saling meniadakan X pangkat 2 dengan hasil turunan ini. Kita coba saja. Misal yang dalam akar itu kita misalkan. Berarti U itu sama dengan 1 dikurang 1 per X itu kita buat saja X pangkatnya 1 ya. Boleh kan kita buat pangkatnya 1? DU per dx berapa jadinya? DU per dx itu sama dengan berapa? 2 per X kuadrat. Nah, ini kan kalikan ke sini ya, jadi positif. X pangkat min berapa? Min 2. Pangkat min 2. Atau bisa kita buat DU per dx itu sama dengan 1 per X pangkat 2 ya. 1 per X pangkat 2. Nah, berarti dx itu sendiri, dx itu sama dengan X kuadrat DU. DU. Nah, tinggal kita substitusikan saja. Berarti ini integral 1 per X kuadrat. Akar, ini berapa tadi? 1 dikurang 1 per X. U. U ya. Dx itu sama dengan X kuadrat DU. X kuadrat DU. Nah, di sini X kuadratnya habis. Dapatlah di sini tinggal akar integral akar U jadinya kan, akar U DU kan. Nah, integral akar U DU berarti kan U pangkat setengah tambah 1 3 per 2, ini kan sepernya berarti 2 per 3. U nya berpangkat berapa? 3 per 2. 3 per 2 tambah C. Nah, kalau kita sederhanakan bentuknya jadinya 2 per 3
U akar U ya. Ini kan 3/2 itu kan 1 tambah setengah. U tambah akar U. Nah, jadi coba lihat di sini menghasilkan 2/3. 2/3. 2/3 berarti kemungkinannya yang ini salah, ini salah, ini 2/3. Coba kita cek dulu, tahan dulu. Ini salah juga. Berarti antara C dan E ya. Nah, coba kita tengok U-nya itu X. Ini ya, U-nya itu kan 1 dikurang 1/X kan. Nah, berarti kalau kita jumlahkan, berarti X dikurang 1 ya. X kurang 1 per X. Nah, berarti ini sebagai U-nya. Kira-kira yang memungkinkan apakah C atau E kira-kira? Pak. E ya, berarti yang paling benar adalah yang E. Oke. Ada pertanyaan? Yang C ini kira-kira kenapa salah? X tambah 1. Tambah satunya ya, karena di sini haruslah X kurang 1. Oke, selesai untuk integral. Ya, kita pindah ke soal trigonometri ya. Jadi diberikan model ABCD dengan keterangan seperti ini. Yang ditanyanya adalah nilai kosinus sudut antara garis PQ dan bidang alas ABCD. Oke, coba kita gambarkan balok yang dimaksud. Misalnya kita punya balok. Pindahkan dulu ya. Ini balok ya, bukan kubus, jadi buat aja agak panjang sedikit. Ini geometri belajarnya kelas berapa? Kelas 12 ya. Kelas 12 ya. Baru selesai ya? Pas masih di sekolah ini. Oke, masih ya. Enggak aja sempurna gambar baloknya. Kayak inilah kira-kira. Nah. Anggap di sini P, kayak ABCD ya. A, B, C, D, E, F, G, H, G, H. Nah, keterangannya di sini bahwa panjang AB-nya itu 4 dan BC-nya itu 5 dan AE-nya itu berapa ya? 8 ya. 8. Di sini katanya titik P pada rusuk AD, berarti AD di sini dengan perbandingan AP banding PD 3/2. Berarti kira-kira P-nya itu lebih dekat kepada D ya. Benar kan? Lebih dekat kepada D. Oke. Dan di sini 3, AD-nya adalah 3 ya. AP maksudnya, AP-nya 3 dan PD-nya 2. Oke. Kalau bisa Anda buat gambar lebih bagus, lebih nampak lagi. Ini 2. Kemudian katanya lagi titik Q pada rusuk CG. CG yang ini dengan CQ banding QG 1/1 ya. Berarti di pertengahan berarti maksudnya. Berarti di sini Q. Kalau 1/1 berarti CQ berapa panjangnya? 4, Pak. 4 QG. Apa? 4 juga ya. 4 di sini 4 juga. Nah, jadi yang ditanyanya adalah nilai kosinus antara sudut garis PQ, berarti PQ yang ini dengan alas ABCD, berarti alasnya ini ya. Nah, ini. Jadi dikasih fisiku ya, alangkah lebih bagusnya kita pindahkan saja gambar segitiga ya. Kita buatkan gambar segitiga. Di sini C, di sini P, di sini Q. Ini anggaplah sudut alfa. Nah, sudut ini, jadi yang ditanya adalah kosinus sudut antara PQ dengan alas ABCD itu yang ini dia. Nah, di sini sudah bisa kita ketahui panjang QC ya. QC berapa panjangnya? 4, Pak. Panjang PC berapa kira-kira? Dicari Cari dari dulu ya. Dari sini kan bisa nih, dari segitiga yang ini, dari sudut D, P D. sama dengan C ini kan. Ini kan
sisi miringnya ya, sisi miringnya ya. PC ini sebagai sisi miringnya. Di sini panjangnya 2, di sini panjangnya 4. Di sini miringnya. Berarti kalau panjang PC berapa itu kira-kira? PC 2/5 kali 5. akar ya. 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat kan? Benar, 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Iya, Berarti Pak. berapa ini? Akar 4 tambah 16. Berarti akar berapa? 20. 20. Akar panjang PC adalah akar 20. Kemudian panjang dari PQ ini bisa nggak kita cari? Bisa ya, langsung saja kita cari dari segitiga siku-siku ini, PQ dengan sisi datarnya akar 20 dan sisi tegaknya 4. Berarti PC atau PQ bisa kita cari dengan aturan atau Pitagoras. Berarti akar 20 ditambah, ini kan kuadrat ya, akar 20 dikuadratkan ya 20. Ini 4 dikuadratkan berapa? 6. 16. 16. Berarti akar 36 sama dengan 6. 6. Ya. Berarti di sini 6. Nah, jadi yang ditanya adalah kosinus. Berarti kita anggap cosnya sudutnya alfa ya. Sudut cos alfa itu sama dengan samping permiringan akar 20/6. Atau bisa kita sederhanakan, akar 20 itu kan 2 akar 5 ya. 2 Iya, Pak. akar 5/6. Berarti sama dengan 1/3 akar 5. Oke, berarti jawabannya yang tepat adalah yang lainnya. Apakah caranya sama dengan yang Bapak kerjakan ini? Atau adakah yang lebih simpel atau ada yang lebih panjang? Sama, Aspal Pak. bagaimana? Sama, Pak. Sama ya. Dan yang lainnya juga. Oke. Untuk trigonometri kita bahas lagi di beberapa pertemuan yang lainnya. Kita pause recording dulu.